Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, 7 orang pasien gangguan jiwa yang tengah menjalani perawatan mental di Rumah Sakit Mutiara Sukma, Kota Mataram terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Pembatalan pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah pusat menyebabkan ribuan calon jemaah asal Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun ini gagal berangkat ke Tanah Suci. Karena tidak bisa dilakukan pada masa pandemi, proses pelaksanaan seleksi lanjutan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok Utara terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tujuh orang pasien gangguan jiwa yang tengah menjalani perawatan mental di Rumah Sakit Mutiara Sukma, Kota Mataram terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Para pasien tersebut diduga tertular dari seorang pasien yang dirujuk dan sebelumnya pernah kontak dengan pasien PDP yang merupakan anggota keluarganya. Tidak hanya menyerang masyarakat biasa dan anak-anak, paparan coronavirus saat ini juga mulai terjadi di pasien gangguan jiwa di daerah. Di Kota Mataram misalnya, sebanyak 7 orang pasien gangguan jiwa yang tengah menjalani perawatan mental di Rumah Sakit Mutiara Sukma Mataram justru terkonfirmasi terpapar COVID-19. Pihak rumah sakit menyatakan awal mula para pasien terpapar COVID diduga bermula dari rujukannya seorang pasien asal desa Lingsar, Lombok Barat yang terdiagnosa mengalami gejala gangguan jiwa. Belakangan setelah berinteraksi dan bercampur di ruang perawatan bersama pasien lainnya, barulah diketahui pasien tersebut sebelumnya sempat kontak dengan pasien dalam pengawasan yang tak lain adalah keluarganya sendiri. Sebagai langkah antisipatif agar tidak menyebar ke para pasien lainnya, saat ini sebanyak 7 orang pasien gangguan jiwa yang terpapar telah mendapatkan tindakan perawatan dan 4 orang diantaranya masih menjalani isolasi. Kondisi sekarang di rumah sakit jiwa yang sedang kami rawat, itu yang di ruang isolasinya ada yang 4 terkonfirmasi, kemudian 1 yang masih menunggu, yang bulan Juni ini masih menunggu hasil swab. Yang kita rawat itu kan yang 4 masih ya di ruang isolasi. Nah, yang 2 itu memang itu sudah ada kita periksa lagi swabnya dan hasilnya alhamdulillah sudah 2 kali sudah negatif. Saat ini selain melakukan perawatan pada 7 pasien terkonfirmasi COVID, pihak rumah sakit juga melakukan tindakan pengawasan terhadap 17 orang yang tercatat memiliki riwayat kontak dengan pasien positif sebelumnya dengan status pasien dalam pemantauan. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis angka peningkatan jumlah kasus terpapar dan kematian akibat COVID-19 yang terkonfirmasi terus meningkat memasuki bulan Juni 2020. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah mengajak semua pihak bekerja sama turut mengurangi resiko penularan dengan pola kedisiplinan menerapkan standar protokol kesehatan. Meski sempat diprediksi akan menurun memasuki bulan Juni 2020, angka warga terpapar COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tinggi dan belum menunjukkan akan turun dalam waktu dekat. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga tanggal 3 Juni 2020, jumlah warga terpapar COVID di NTB menjadi 705 orang dengan 299 orang dinyatakan sembuh, 388 orang dalam perawatan, dan 18 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Menurut data yang ada, tren peningkatan jumlah pasien COVID di NTB justru terjadi pasca Lebaran dan terjadi hampir merata di seluruh kabupaten kota yang ada. Selain jumlah pasien positif yang meningkat, saat ini angka kematian akibat COVID-19 juga meningkat menjadi 18 orang dan tentunya menimbulkan keprihatinan bersama. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah bersama tim gugus tugas COVID Nusa Tenggara Barat berharap semua pihak bersinergi turut mengurangi risiko dampak COVID dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kerumunan di mana-mana, orang sudah mulai kelihatan tidak patuh dan seterusnya. Apa yang terjadi dari tanggal 21 sampai dengan sekarang 11 kematian
terjadi di NTB. Dan mirisnya lagi, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 sudah 7. Seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Kadikes di dalam rilis-rilis beliau, selalu mengingatkan betapa bahayanya virus ini kalau mengenai orang yang memiliki penyakit bawaan. Rendahnya kesadaran berikut ketidakdisiplinan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat harus menjadi catatan serius semua pihak untuk bersinergi bersama mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di NTB yang saat ini masih menunjukkan angka peningkatan memasuki bulan Juni 2020. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Sejak ditutup awal pekan lalu, hingga saat ini pelayanan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Praya masih ditutup dan belum beroperasi secara normal pasca sejumlah tenaga medis terpapar COVID. Pemerintah daerah sendiri belum memutuskan kapan layanan rumah sakit akan kembali secara normal untuk pelayanan para pasien. Setelah ditutup sejak awal pekan lalu, aktivitas pelayanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Praya masih ditutup dan belum beroperasi secara normal kembali. Langkah penutupan tersebut dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya mengurangi resiko penyebaran COVID kepada masyarakat yang hendak berobat ke rumah sakit pasca temuan belasan tenaga medis terpapar COVID. Saat ini, layanan poliklinik yang ditutup mulai jalur umum dan juga pelayanan jaminan BPJS, meliputi poliklinik anak, poliklinik syaraf, dan poliklinik kulit kelamin. Selain sebagai langkah antisipasi, penutupan tersebut juga dilakukan karena aturan pihak BPJS yang mengeluarkan regulasi tidak menerima klaim pelayanan berobat peserta tanpa ada jaminan seluruh tim medis telah dinyatakan sehat dari COVID. Untuk beberapa hari menyesuaikan dengan pertimbangan dari BPJS. Iya, karena tidak ada dokter spesialis gitu. Tapi kan kemarin swab pertama, Minggu swab Sabtu, swab kedua, Senin udah bisa masuk. Jadi kalau poli sekarang kan sampai Jumat ya pelayanannya kan, Sabtu. Meski mengalami penutupan layanan di sejumlah poliklinik, namun hingga saat ini pelayanan di IGD di rumah sakit tersebut masih beroperasi seperti biasa. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat menyebabkan ratusan tenaga medis yang bertugas di sejumlah rumah sakit di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan positif COVID. Berdasarkan data saat ini, sebanyak 152 tenaga medis yang ada di 10 rumah sakit dan puskesmas dinyatakan terpapar COVID-19. Paparan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya menyasar masyarakat biasa, melainkan sudah mulai juga menjangkiti para tenaga medis. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini terdapat total 152 orang tenaga medis yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Tenaga medis tersebut merupakan perawat, dokter, dan tenaga administrasi di 10 rumah sakit dan 5 puskesmas yang menerima rujukan penanganan pasien COVID di daerah saat ini. Meski ratusan orang tenaga medisnya dinyatakan positif, namun pemerintah daerah sendiri memastikan pelayanan perawatan medis terhadap para pasien tetap bisa dilakukan secara normal. Sementara para tenaga medis saat ini dipastikan telah menjalani isolasi di bawah pengawasan tim gugus tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini 152. Sampai hari ini? Dari 10 rumah sakit dan 5 puskesmas. Tenaga medis ini, dia kan sehari-hari bertemu dengan kuman. Jadi antibodinya itu di dalam tubuhnya udah mulai muncul. Jadi begitu ada ini dia lebih kuat, tubuhnya tuh membela diri itu lebih kuat daripada orang yang awam. Data tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini jumlah warga terpapar COVID di NTB mencapai 705 orang, dengan 299 orang dinyatakan sembuh, 388 orang dalam perawatan, dan 18 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.
Pembatalan pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah pusat menyebabkan ribuan calon jemaah asal Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun ini gagal berangkat ke Tanah Suci. Dengan penundaan tersebut, pihak Kementerian Agama Provinsi NTB memastikan seluruh jemaah akan terkonfirmasi berangkat pada tahun 2021 mendatang. Pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia karena pandemi menyebabkan ribuan calon jemaah tertunda berangkat di berbagai daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data pihak penyelenggara, tahun ini sebanyak 4.499 orang calon jemaah haji asal NTB gagal berangkat menunaikan ibadah haji. Ribuan jemaah tersebut berasal dari 9 kabupaten kota di NTB yang seluruhnya telah melunasi pembayaran biaya haji tahun 2020 dan telah dibuatkan paspor serta visa haji oleh pihak penyelenggara. Selain meminta permakluman para jemaah, pihak Kementerian Agama NTB juga memastikan seluruh jemaah yang tertunda berangkat tahun ini tetap mendapat porsi pada tahun 2021 mendatang. Dikeluarkannya KMA nomor 494 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji oleh Menteri Agama pada tanggal 2 Juni 2020 itu kita di Nusa Tenggara Barat kita tidak lanjuti KMA itu dengan mengirimkannya ke kabupaten kota. Berdasarkan data pihak penyelenggara haji embarkasi Lombok, jumlah total jemaah haji yang akan diberangkatkan dari embarkasi Lombok pada tahun ini terdiri dari 4.412 jemaah haji biasa, 45 jemaah haji usia lansia, serta sisanya adalah tim pendamping dan petugas haji embarkasi yang berjumlah 42 orang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Jumlah kasus warga terpapar COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur terkonfirmasi meningkat drastis pasca Lebaran Idul Fitri 2 pekan lalu. Berdasarkan data COVID, saat ini jumlah pasien COVID di Lombok Timur berjumlah 85 orang, meningkat 2 kali lipat dari angka sebulan sebelumnya yang hanya terkonfirmasi 39 orang. Angka kasus COVID-19 di pekan kedua pasca Lebaran Idul Fitri di Kabupaten Lombok Timur saat ini menunjukkan peningkatan signifikan dari sebulan sebelumnya. Berdasarkan data tim gugus tugas setempat, saat ini jumlah pasien positif di Kabupaten Lombok Timur meningkat 2 kali lipat menjadi 85 orang dari sebelum Lebaran yang hanya 39 orang. Peningkatan signifikan tersebut terjadi selama 12 hari pasca Lebaran akibat adanya kontak dan interaksi dengan pasien positif COVID sebelumnya, sementara sisanya diduga tertular dari transmisi lokal. Saat ini dari total sebanyak 85 kasus yang terkonfirmasi, sebanyak 38 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 45 orang masih menjalani perawatan dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar tidak memiliki riwayat perjalanan dengan keluar atau daerah terjangkit, tetapi ada beberapa yang kontak dengan pasien sebelumnya ini. Lonjakan kasus COVID yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur menjadi peringatan bersama bagi tim gugus tugas untuk kembali tegas menyadarkan masyarakat untuk tetap menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat agar angka penyebaran COVID bisa dikendalikan ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Karena tidak bisa dilakukan pada masa pandemi, proses pelaksanaan seleksi lanjutan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok Utara terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan tersebut sesuai dengan surat edaran Kementerian Aparatur Negara Republik Indonesia terkait penundaan pelaksanaan tes CPNS akibat COVID-19. Seperti di sejumlah daerah lainnya, tahapan proses seleksi lanjutan calon pegawai negeri di Kabupaten Lombok Utara dinyatakan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Selain sebagai dukungan mengurangi resiko penularan, langkah tersebut diambil pihak penyelenggara karena belum adanya alternatif pilihan pola seleksi yang lain dalam pelaksanaan seleksi CPNS. Hal tersebut juga diambil sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian dan Aparatur Negara yang memberikan kelonggaran menunda pelaksanaan tes seleksi CPNS hingga kondisi normal kembali. Adapun terkait dengan adanya wacana tes CPNS online, hal tersebut masih dalam kajian Pemda serta menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah pusat.
sampai pada saat ini belum ada surat tindak lanjut dari Menpan RB tentang pelaksanaannya. Jadi untuk sementara kita masih mengacu kepada surat yang terakhir disampaikan bahwa ditunda pelaksanaan SKB ini sampai ada pemberitahuan berikutnya. Dalam rencana awal, proses lanjutan pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Lombok Utara akan dilaksanakan mengikuti tes lanjutan terverifikasi sebanyak 1.965 orang dan akan memperebutkan sebanyak 273 formasi terdiri dari 156 tenaga pendidik, 60 kesehatan, dan 21 tenaga medis. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah merancang kemungkinan tes calon pegawai negeri sipil lanjutan yang akan dilakukan dengan menggunakan sistem online. Langkah tersebut sebagai upaya tetap mengisi formasi kebutuhan aparatur sipil negara dengan tetap mempertimbangkan standar protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Rencana pelaksanaan tes lanjutan calon pegawai negeri sipil dengan sistem online mulai direncanakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dijadwalkan pada bulan Agustus hingga September mendatang. Langkah tersebut diambil mengingat pelaksanaan teknis ujian masuk pegawai negeri secara reguler dipastikan sudah tidak bisa lagi dilakukan di musim pandemi COVID-19 saat ini. Alasan pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem online dilakukan untuk mengurangi kerumunan serta meminimalisir resiko penularan COVID yang dilakukan panitia seleksi. Meski ada kekhawatiran akan terjadinya kecurangan, namun pihak Pemda menyatakan hal tersebut sulit dilakukan karena durasi waktu yang diberikan sangat singkat dan dilakukan secara serentak. Dengan sistem yang mungkin beda dengan kemarin, untuk tidak menghimpun banyak orang, maka sedang di-setting sistemnya bisa dari rumah. Kemungkinan itu aplikasi itu, sehingga mereka kalaupun diberikan kelulusan dari rumah, dia tidak akan bisa membuka buku. Berdasarkan hasil seleksi tahap pertama beberapa waktu lalu, saat ini jumlah peserta yang akan mengikuti tes lanjutan meliputi tes kompetisi bidang di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.200 peserta dengan total formasi yang diperebutkan berjumlah 473 formasi. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Memasuki awal bulan Juni, harga komoditas bumbu dapur yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi harga. Harga bawang merah lokal saat ini naik menjadi Rp45.000 per kilogram, sementara tomat turun harga menjadi Rp4.000 per kilogram. Memasuki musim panen paruh kedua tahun ini, harga komoditas bahan pokok termasuk bumbu dapur mengalami fluktuasi harga di daerah. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, harga bumbu dapur terpantau tidak stabil akibat tidak meratanya pasokan ke pasaran saat ini. Kenaikan tajam terpantau terjadi pada harga bawang merah lokal yang semula dijual Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara dua komoditas lain seperti bawang putih justru turun harga dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp20.000. Sementara tomat menjadi Rp3 hingga Rp4.000 per kilo, turun drastis dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Selain karena kondisi cuaca yang tidak menentu, masuknya musim panen di paruh kedua tahun ini membuat sejumlah komoditas bumbu dapur pada umumnya melimpah di pasaran, kecuali bawang merah. Naik, tapi bawang putih lagi turun. Berapa harga bawang merah? Bawang merah kalau kita ngecer 45, tergantung rezeki. Terus dijual berapa? 45. Ya. Kalau yang bawang putih berarti sedang melimpah, makanya murah ya? Ya sedang melimpah. Mungkin kan menurut pasaran nasional kalau bawang putihnya. Ini impor ya? Iya, Pak. Mengingat masih terjadinya fluktuasi harga komoditas, para pedagang berharap kondisi cuaca berikut pandemi segera berakhir agar omset dagangan mereka kembali normal seperti biasa. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Dampak cuaca buruk yang terjadi sejak 2 pekan terakhir di seluruh perairan Pulau Lombok membuat para nelayan di Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur libur melaut.
Karena tak memiliki aktivitas lain, para nelayan memanfaatkannya dengan memperbaiki badan kapal dan mesin perahu yang rusak akibat gelombang. Cuaca buruk yang telah berlangsung hampir di seluruh perairan Pulau Lombok hampir 2 pekan terakhir membuat aktivitas nelayan mencari ikan menjadi terhenti sementara waktu. Para nelayan di Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur misalnya, memilih tidak turun ke laut karena gelombang di perairan cukup tinggi dan beresiko bagi keselamatan mereka. Tak hanya itu, kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan hasil tangkapan mereka tidak bisa maksimal dan tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Untuk mengisi waktu selama libur melaut, para nelayan memilih bekerja serabutan di pasar dan juga memperbaiki perahu yang rusak diterjang gelombang laut beberapa waktu lalu. Baru 3 hari tidak melaut. Oh, baru 3 hari. Selain melaut kerjanya apa? Tidak ada lain, cuma itu aja di melaut. Tidak ada sampingan, tidak ada. Dan cuma itu aja di melaut aja. gimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak? Bagaimana kebutuhan sehari-hari, cuma itu aja. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak di melaut ini. Cuma itu aja dah. Saat ini para nelayan berharap agar kondisi cuaca kembali normal dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.